Kebijakan pemerintah Arab Saudi memperketat penerimaan jemaah haji 2021 berdampak pada nasib jemaah calon haji Indonesia yang batal pergi haji. Ini artinya 2 tahun berturut-turut tidak ada jemaah Indonesia beribadah haji pasca pembatalan haji 2021. Bagaimana nasib calon jemaah haji yang harus menelan pil pahit penundaan haji tahun ini? Bagaimana kepastian keamanan dana haji kita? Bersama saya Arlista Hadi, kita akan berbincang lebih jauh terkait sabar menanti haji. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Jelang implementasi pembelajaran tatap muka, Juli mendatang sejumlah sekolah di ibu kota telah melakukan uji coba tahap 2. Salah satu sekolah yang menyelenggarakan uji coba tahap kedua ini ialah SD Negeri Cideng 07. Sejumlah penerapan protokol kesehatan menjadi aspek utama dalam masa uji coba ini meliputi pembatasan kuota siswa 50%. SDN Cideng 07 menjadi salah satu sekolah yang memberlakukan uji coba tahap kedua sekolah tatap muka. Sejak pagi, siswa sudah mulai berdatangan untuk bersekolah. Dalam uji coba tahap kedua ini, sekolah hanya memberlakukan sistem tatap muka pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam operasional sekolah dimulai dari pukul 7 hingga 11 siang. Penerapan protokol kesehatan diberlakukan dimulai saat siswa memasuki kawasan sekolah dengan pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, hingga memakai masker. Untuk penerapan social distancing, posisi meja siswa diberi jarak masing-masing 1 meter. Belajar apa yang dipelajari. Sementara itu, SDN 08 Kenari, Jakarta Pusat melaksanakan penilaian akhir tahun di sekolah. Protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat demi mencegah penularan COVID-19. Siswa-siswi melaksanakan ujian sekolah yang lebih cepat dari kalender akademik guna memberikan waktu lebih untuk guru mengolah nilai. Uji coba PTM ini menggunakan sistem pembelajaran campuran, di mana sebagian dilakukan secara tatap muka dan sebagian lainnya daring. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan juga diterapkan, mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 50% dari total kapasitas dan jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai. Pemirsa, setelah ditutup pasca lonjakan kasus COVID-19, Senin pagi IGD RSUD Safira Ambami, Bangkalan, Jawa Timur kembali dibuka. Namun jika setelah pembukaan terjadi kembali lonjakan pasien, maka akan dirujuk ke 8 rumah sakit di Surabaya. Keputusan pembukaan IGD RSUD Bangkalan dilakukan setelah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan pasien selesai disiapkan. Satgas COVID-19 meminta manajemen RSUD Bangkalan secara ketat memisahkan antara pasien yang terpapar COVID-19 dan yang tidak terpapar di ruang pelayanan yang berbeda. Sementara dari Kudus, Jawa Tengah, pemirsa, lebih dari 400 warga Kudus ini terkonfirmasi positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit rujukan. Mencegah penularan COVID-19 di Kudus meluas, 1.200 lebih warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah akan dibawa ke tempat isolasi terpusat di Asrama Haji Nodu Hudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tengah mengupayakan penambahan IGD dan tempat tidur perawatan khusus untuk pasien COVID-19. Saat ini tingkat keterisian perawatan khusus COVID-19 di RSUD Sukmono Hadi Kudus mencapai 92%. Guna mencegah penularan COVID-19 dari klaster keluarga, warga yang menjalani isolasi mandiri dibawa ke tempat isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini sekitar 1.280 warga positif COVID-19 menjalani isolasi mandiri. Hingga tadi malam, 46 warga telah dibawa ke Asrama Haji Donohudan. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.